Indonesia ni orang hebat-hebat, tapi masalahnya orang hebat tak banyak ditonjolkan. Pergi ke Jakarta tu, sampai dekat hotel, tapi memang respect lah orang Indonesia ni, tenang. Hospitality dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik. Ustadz Malaysia ini memuji ya ustadz-ustadz pintar yang ada di Indonesia. Kok bisa gitu loh guys ya. Dan ini apa ya, membuat kita tuh sadar betapa hebatnya orang ataupun tokoh-tokoh yang ada di Indonesia ini. Jadi jom kita tengok videonya, kita tonton dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham. Dan buat teman-teman semua yang mau belanja, silahkan. Mau beli baju nih ya kan, mau beli spek mata lah, mau beli topi lah, atau mau beli lampu yang di sini ya kan, mau beli lukisan atau mau beli rak buku di sana. Nah teman-teman bisa langsung cek ya di linknya Cak Mujib ini, di keranjangnya Cak Mujib ya, sebagai tanda support lah teman-teman sekalian untuk mendukung terus channelnya Cak Mujib ini. Oke, tanpa berlama-lama jom kita simak videonya. Let's go. Indonesia ni orang hebat-hebat, tapi masalahnya orang hebat tak banyak ditonjolkan. Tetapi orang-orang ghabi, orang-orang bodoh, bahkan orang gila ditonjolkan, sehingga orang luar negara pandang orang Indonesia ni orang bodoh. Aduh, itu tuh guys. Dan banyak juga istilahnya orang Indonesia itu yang bisa dikatakan itu apa ya, ilmunya itu sangat tinggi, tapi memang tidak pernah ditonjolkan atau bahkan tidak pernah dilirik gitu kan. Karena memang apa ya, kayak pemerintah kita itu tutup mata dengan hal-hal demikian gitu ya. Orang Indonesia ni orang hebat jemaah. Kan dulu ada yang ketika di Jakarta ada pembuatan apa, stadion tu, ternyata dibangun dengan siapa? Dengan tenaga ahli warga Indonesia sendiri. Bukan orang luar dijemput, tapi orang Indonesia sendiri. Luar biasa, ya kan? Dan kan ketika itu ada yang siapa yang bekas gubernur dulu, Anies Baswedan ya, dia katakan, dia sendirilah, saya tak tahu kalau dia nipu tak nipu, saya tak tahu. Tapi dia cakap apa? Bahawa ini dibina bukan insinyur dari luar negara, tapi ini semuanya adalah anak-anak bangsa yang lahir di tanah ini, tanah air ini, disekolahkan di tanah air ini dan menjadi berkhidmat di negara ini. Tapi mana yang hebat-hebat tu kenapa tak ditonjolkan? Kenapa tak ditonjolkan? Kenapa tak diviralkan? Yang diviralkan malah inna maqali rahmatan fid dunya wal akhirah, Makkah Madinah ma Allah. Kenapa ini? Kenapa buat malu negara ini dah hadapan oleh luar negara? Ini buat malu, seolah-olah orang Indonesia ni orang-orang bodoh. Tak, orang Indonesia ni hebat. Kerana segelintir orang memviralkan benda-benda mengarut sehingga orang luar mengatakan orang Indonesia ni macam inilah perangai dia. Tak. Betul sekali itu Ustaz. Ya, makolina inna makoli fima ma Allah. Jadi hal-hal yang istilahnya pembodohan publik itu diviralkan, sedangkan yang betul-betul jenius itu bahkan kayak nggak dapat panggung gitu. Aneh memang. Patut bukan seperti itu. Tampilkan, tonjolkan orang-orang hebat. Adapun orang tak hebat ditepikan. Maksudnya jangan diviralkan supaya luar negara akan respect kepada negara ini. Saya pergi ke Jakarta tu, sampai dekat hotel, tapi memang respect lah orang Indonesia ni, tenang. Hospitality dia, sampai dekat pintu hotel tu, selamat datang Pak. Macam ni. Dekat Malaysia nak dapat macam tu raja je kan? Ini semua orang dapat macam tu. Selamat datang Pak, selamat siang Pak. Benar. Saya kali tu saya tanya, boleh saya tahu di mana toiletnya? Sini Pak, mana saya tunjukkan. Dia tinggal tak menyangkut sebelah aku ke? Boleh bawa dia. Dia bawa sampai ke pintu toilet. Tak apa. Selamat Pak ya, aman Pak. Iya. Lepas tu kalau dia punya supir, driver dia tu, kalau bawa pergi makan kan, sampai kat tempat makan tu, saya turun, saya ajak lah kan, kita dah biasa kalau kita kata ajak driver makan dengan kita sekali. Ayo kita makan sama. Tak apa Pak, aman Pak, saya di mobil aja Pak. Dia tunggu dalam kita dengan baju batik dia, tunggu. Kau tanya driver MLNG tanya. Dia sama konyang dengan bos aku tu. Tak, bukan. Semua di Malaysia dia lain kan. Tu saya kata. Tapi memang satu sudut saya respect lah. Saya tanya lah, ada seorang pembantu rumah ni, saya tanya,
Dia kan daripada Indonesia. Dia Indonesia memang macam tu ya. Dia bukan apa-apa. Dia kata sebab di Indonesia semua orang berlumba-lumba nak dapat Orang 3,500 orang Malaysia. Nah, Indonesia 40,000. Yang jenis ada pesantren, ada pondok. Ramah di sana. Nah, kalau nak dengar Gus, sekarang lah. Gus Bahar. Okey? Gus Bahar. Ilmunya terbukti. Dia bawa soalan, kita buka kitab. Apa Iqna, apa semua sebiji macam dalam kitab. Dijawab kitab Majmu', Matan Muhazzab. Kita cek tengok sama macam dalam matan, macam ada kitab depan muka dia. Siapa? Nah, dia baca matan Minhaj Talibi bab haji sama macam Hak Imam Nawawi tulis. Nah, itu Gus Bahar yang pakai songkok hitam, baju kemeja putih, tak pakai telefon, pakai pelekat kotak. Itu banyak ilmu tu. Kalau nak dengar Kiai lah, Kiai Idrus Ramli, sangat teknikal tentang hukum. Kalau Ustaz tahu dia orang Riau Abdul Somad. Ilmu dia sama macam ustaz-ustaz kita, cuma cara pengolahan dia itu anugerah Allah. Orang jadi mudah tangkap dan faham. Betul tak? Jangan ramai lagi lah. Kalau nak dengar orang Muhammadiyah, dia di sana dia ada NU, dia ada Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama ada yang Muhammadiyah. Ustaz Hadi Hidayat. Okey? Ustaz Hadi Hidayat cukup mahir tentang ayat Quran, tentang tafsir, tentang fiqh. Yang seorang lagi apa? Dia panggil apa? Aku sama dengan Buya. Kalau Buya yang dia. Ini ingat, bukan yang lain tak betul, tapi untuk standard mudah. Kalau dengar Buya. Di Indonesia, kita pernah dengar nama Roma Irama dulu. Roma Irama. Dia dengan gitar, dengan apa, dengan duk buat show, dangdut ke pada ni. Atas pentah, tapi saya lagi berhenti, lagu duk baca ayat Quran, duk baca hadis, apa, saya lagi sambung pula, gerang-gerang, saya lagi buang gitar, lari pergi dive turun daripada pentah tu. Bawah ni tunggu sambut pula. Sambut daripada ayat dia 2 kali, rambung, naik balik atas pentah, ambil gitar, gantung, main balik. Itu cara dia. Kalau cara dia tu ada membawa orang kepada daripada tak semayang kepada semayang, adalah kot pahala dekat dia. Itu cara dia. Dia tak mengajak orang pergi ke dahara, dia tak ajak orang pergi buat benda dosa. Itu cara dia. Itu method di dalam berdakwah. Ada macam-macam kepelbagaian. So Nabi SAW ada cara Nabi. Dakwah ni apa tuan-tuan? Dakwah ni ialah menyeru ataupun mengajak orang kepada Allah. Itu dakwah. Jumpa orang, ajak dia, daripada dia minum arak, dia berhenti minum arak. Daripada dia duduk tikam ekor, dia berhenti tikam ekor. Kita dakwah dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oke dah, selesai videonya. Jadi Ustadz Malaysia ini sangat-sangat kagum dengan ustadz ataupun kepandaian daripada ustadz Indonesia atau orang-orang Indonesia. Sebenarnya orang Indonesia itu banyak yang jenius, banyak yang pintar, pandai, tetapi tidak ditonjolkan. Banyak istilahnya hal-hal yang pembodohan itu yang ditonjolkan. Sehingga apa? Ketika kita istilahnya melihat negara Indonesia, maka yang kita lihat frame-nya itu adalah hal-hal yang membuat kita itu mengejudge bahwasannya orang-orang Indonesia itu adalah orang yang bodoh seperti itu. Tapi penjelasan daripada usaha Malaysia tadi mengatakan bahwasannya tidak seperti itu, karena memang hal-hal yang viral di Indonesia itu adalah hal pembodohan seperti itu. Jadi hal-hal yang kayak istilahnya yang sudah kita pernah bahas juga tentang apa namanya siapa tuh makoli fima Allah seperti itu juga istilahnya hal-hal yang tidak masuk di akal kita, tapi istilahnya itu viral dan diundang di mana-mana. Atau bisa dikatakan ustaz-ustaz ataupun habaib-habaib palsu atau ya pendakwa-pendakwa palsu juga itu yang viral di negara kita ini. Sedangkan yang benar-benar istilahnya penuh dengan ilmu itu bahkan mereka enggan untuk belajar, terutamanya ada Gus Baha, ya kan. Nah itu juga istilahnya kalau orang-orang yang benar, orang-orang yang istilahnya lurus, kita belajarnya dengan Gus Baha. Ada Ustaz Adi Hidayat, atau ada Ustaz Abdul Somad, ada Buya Yahya, ada Kiai Idrus dan lain sebagainya. Jadi apa ya guys ya,
hal-hal yang di luar sana itu viral ya, bahkan Ustadz Malaysia aja tahu. Kadang kita tuh nggak tahu dengan sosok-sosok kepintaran atau sosok-sosok yang jenius ini yang ada di Indonesia ini, karena tertutupi oleh ya Mamang Gufron gitulah guys ya ceritanya. Jadi orang Indonesia itu pakai ilmu padi, mungkin bisa dikatakan seperti itu, yang mana semakin tinggi ilmunya semakin nunduk. Jadi tidak akan terkelihatan kalau orang itu memang pandai seperti itu. Dan bahkan pemerintah juga tidak begitu memandang hal itu dengan apa ya namanya, dengan serius gitu. Harusnya kan orang-orang yang istilahnya punya ilmu, punya apa namanya ya, dedikasi yang sangat-sangat bagus dalam keilmuannya, itu harusnya diangkat untuk menjadi mungkin negarawan dan lain sebagainya, yang mana bisa istilahnya membawa negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, seperti itu. Rakyat Indonesia banyak yang hebat nih katanya nih ya, tapi pemimpinnya banyak yang korup. Lah itu konsekuensi kalau kita tinggal di Indonesia gitu. Jadi orang-orang pintar itu di sini banyak, tapi orang-orang yang istilahnya cerdas itu dihilangkan, orang-orang yang jujur itu dihilangkan, jadi dianggap tidak ada gitu guys. Naudzubillah semua, naudzubillah. Jadi di sini juga ada buka tak ditonjol, bukan tak ditonjolkan, tapi di kami orang pintar tak dihargai, tak direstui, maka macam beginilah negara ini. Nah, ini dari Indonesia juga yang komen bahwasanya bukan sebenarnya tidak ditonjolkan katanya, karena memang tidak dihargai dan juga tidak direstui. Ya memang itu pemerintah tidak melihat hal itu gitu. Kalau ada orang yang pintar, yang cerdas, itu malah dibuang. Makanya banyak juga istilahnya mungkin dokter-dokter, mungkin istilahnya arsitek-arsitek ataupun apa ya, orang-orang cerdas itu malah ke Singapura ya, ke Arab Saudi, bangun-bangun yang di Masjidil Haram itu, ke Malaysia dan lain sebagainya. Karena di negara sendiri tidak dihargai dan juga tidak dianggap lah seperti itu. Nah, mungkin itu dulu videonya guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Saya pamit untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.